Coba jujur deh, berapa banyak dari kalian yang sempat berpikir Argentina bakal pulang? Berapa banyak yang merasa Inggris terlalu kuat? Dan berapa banyak yang mulai percaya bahwa perjalanan Messi dan kawan-kawan akhirnya akan terhenti di semifinal? Kalau kalian termasuk salah satunya, kalian tidak sendirian. Karena selama hampir 1 jam pertandingan, Inggris benar-benar berhasil membuat Argentina terlihat seperti tim biasa. Tapi justru disitulah masalahnya. Argentina di tahun 2026 ini bukan lagi tim yang harus bermain bagus untuk menang. Mereka hanya butuh satu momen, satu celah kecil, dan setelah itu mereka akan menghukum siapapun, termasuk Inggris. Dan sekarang dunia sepak bola mungkin harus menerima satu kenyataan yang menyakitkan bagi para rival mereka. Argentina adalah rajanya comeback. Dan suka atau tidak suka, La Albiceleste kembali ke final Piala Dunia. Pertanyaannya sekarang adalah apakah era Lionel Messi akan berakhir di partai puncak Piala Dunia 2026 atau malah sebaliknya? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja. Jadi gini teman-teman, partai semifinal ini benar-benar apa ya? Benar-benar seperti perang dua dunia ya kan? Eropa melawan Amerika Latin, disiplin melawan kreativitas, fisik melawan teknik, organisasi melawan insting, dan hasilnya wow. Setelah atau salah satu pertandingan paling brutal di Piala Dunia kali ini kalau menurut aku. Bahkan di babak pertama itu apa ya, lebih mirip arena pertarungan daripada sepak bola. Total ada 19 pelanggaran yang hanya dalam 40 menit pertama. Inggris melakukan 7 pelanggaran, Argentina bahkan lebih banyak dengan 12 pelanggaran. Nyaris setiap duel berakhir dengan pemain yang terjatuh. Nyaris setiap serangan berhenti karena peluit wasit. Tempo pertandingan rusak dibuatnya. Ritme permainan hilang. Dan justru itulah yang diinginkan Inggris, teman-teman. Mereka tahu satu hal, kalau pertandingan dimainkan dengan tempo cepat dan terbuka ya kan, Argentina bisa sangat mematikan. Jadi Inggris ini memilih menghancurkan ritme permainan. Betul nggak kira-kira? Dan untuk waktu yang cukup lama, tampaknya strategi itu berhasil. Argentina terlihat kesulitan. Messi kesulitan menemukan ruang. Lini tengah tidak bisa mengontrol tempo. Alvarez terisolasi sendirian di depan. Umpan-umpan pendek khas Argentina mulai hilang. Mereka dipaksa bermain langsung, dipaksa bermain cepat, dipaksa juga keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Dan inilah yang membuat Inggris terlihat lebih siap, teman-teman. Lebih tenang, ya kan? Lebih nyaman. Bahkan ketika mereka sudah unggul, banyak nih orang yang mulai merasa pertandingan sudah selesai. Banyak pula yang sudah apa ya? Sudah berselebrasi gitu kan. Karena Inggris biasanya kuat ketika berada di posisi unggul. Tapi satu masalah besar, tahu nggak apa? Mereka ini sedang menghadapi tim yang seolah tidak mengerti arti menyerah. Wow, gila nggak sih? Inilah yang membuat Argentina berbeda dari banyak tim besar lainnya. Mereka bisa bermain buruk gitu kan, mereka bisa ditekan, bisa dibuat frustasi, tapi mereka hampir tidak pernah kehilangan keyakinan. Dan mentalitas seperti ini tidak bisa diajarkan dalam semalam loh. Itu dibangun dari pengalaman, dari penderitaan, dari kekalahan,
dari pertandingan-pertandingan besar. Dan generasi Argentina saat ini memiliki semuanya, teman-teman. Saat tertinggal, mereka tidak panik. Mereka tidak terburu-buru, mereka juga tidak kehilangan arah. Mereka apa ya? Mereka hanya terus menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Dan ketika momen itu datang, boom, remontada dimulai. Gila, gila, aduh, aduh. Kalau harus menunjuk satu faktor terbesar di balik comeback ini, teman-teman, jawabannya mungkin ya pasti Messi lah ya kan. La Pulga sukses mencetak 2 assist di pertandingan ini. Dia ini lebih ke kreator bukan apa ya, bukan eksekutor. Kalau aku apa ya, kalau aku salah koreksi lah ya. Dan gilanya lagi tahu nggak? Lionel Messi selalu memberikan kontribusi gol untuk Argentina hingga final Piala Dunia 2026. Memang kambing lah Messi ini kan. Tapi menurut aku ada satu faktor lainnya di balik remontada La Albiceleste dini hari tadi. Apa itu? Yuk simak sampai selesai. Bangku cadangan Argentina. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Scaloni benar-benar luar biasa loh. Gila banget. Paten kali ya kan? Dan inilah perbedaan tim juara dengan tim biasa. Tim biasa mungkin ya mengganti pemain karena kelelahan. Jadi menurut kau Bang, Inggris tim biasa gitu? Enggak juga sih, mereka ini tim hebat loh. Makanya tembus ke semifinal. Cuman ya satu, mereka nggak punya mental juara. Tim juara itu mengganti arah pertandingan. Setiap pemain yang masuk memberikan sesuatu yang sebelumnya hilang. Ada yang membawa energi baru, menambah agresivitas pressing, ada yang membuat transisi serangan menjadi lebih cepat, ada yang membuat lini tengah kembali hidup dan perlahan pertandingan mulai berubah arah, teman-teman. Yang sebelumnya dikuasai Inggris, ya kan, mulai bergeser ke Argentina. Yang sebelumnya membuat Argentina frustasi, kini justru mulai membuat Inggris kehilangan ketenangan. Pergantian pemain Argentina bukan sekedar efektif, tetapi apa ya, tetapi menentukan hasil pertandingan. Wow, gila nggak sih? Dan disinilah teman-teman, mental juara Argentina benar-benar terlihat. Wow, 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 gila kali lah. Semakin dekat dengan kekalahan, ya kan, semakin berbahaya pula mereka ini. Semakin besar tekanan, semakin tenang mereka. Mereka seperti apa ya? Seperti punya keyakinan bahwa pertandingan belum selesai sebelum akhir atau sebelum peluit akhir berbunyi. Dan mungkin memang ya itulah DNA juara dunia. DNA yang tidak bisa diukur oleh atau lewat statistik, tidak bisa dihitung lewat penguasaan bola, tidak bisa dijelaskan lewat angka expected goal karena ini soal mentalitas, soal apa? Soal keyakinan, soal keberanian untuk tetap percaya ketika semua orang mulai meragukan. Sekarang Argentina sudah berada di tempat yang mereka inginkan sejak awal turnamen ini. Final Piala Dunia 2026. Hanya tinggal satu langkah lagi, satu kemenangan lagi, satu malam lagi. Dan sejarah akan tercipta back to back juara dunia. Sesuatu yang bahkan ya gagal dilakukan oleh banyak generasi emas sebelumnya. Tapi, tunggu dulu. Karena lawan terakhir mereka bukan tim biasa loh. Wah, kenapa ya tiap kali atau tiap tim yang aku dukung lawan Argentina pasti kalah. Kacau kali kan. Di partai puncak nanti sudah ada Spanyol menunggu. La Albiceleste akan berhadapan dengan tim terbaik dunia saat ini, yaitu Spanyol. Mereka ini tidak hanya menang ya kan, mereka mendominasi, mereka mengontrol permainan.
Mereka membuat lawan berlari tanpa bola. Dan yang paling menakutkan, tahu nggak apa? Mereka jarang memberikan kesempatan kedua. Jika Inggris mencoba mengalahkan Argentina lewat duel fisik, Spanyol akan mencoba mengalahkan mereka lewat otak, lewat penguasaan bola, lewat rotasi posisi, lewat tekanan tanpa henti. Dan ini bisa menjadi mimpi buruk bagi siapapun termasuk Argentina. Jangan pede kali kau bang, nanti kalah lagi. Siap abangku. Teman-teman, partai final nanti bukan sekedar pertandingan sepak bola loh. Ini adalah pertarungan dua filosofi terbesar dunia. Amerika Latin melawan Eropa, gairah melawan kontrol, insting melawan struktur, dan mungkin ini juga menjadi pertandingan terakhir era Messi di Piala Dunia. Akhir yang sempurna atau akhir yang menyakitkan. Tidak ada yang tahu kan? Tapi yang jelas satu hal, kalau Spanyol ingin menjadi juara dunia untuk kedua kalinya, mereka harus menemukan cara menghentikan sesuatu yang sejauh ini belum mampu dihentikan siapapun, mental baja Argentina. Karena setelah malam ini atau setelah pertandingan ini, dunia sudah mendapatkan jawabannya. Ketika Argentina terjatuh, mereka bangkit. Ketika Argentina ditekan, mereka melawan. Dan ketika semua orang mulai meragukan mereka, mereka justru menjadi lebih berbahaya. Jadi, apakah Albion Celeste akan benar-benar mencetak sejarah dengan back-to-back juara dunia? Atau justru Spanyol akan menjadi akhir dari dongeng ini? Kita tunggu jawabannya di final. Tapi sebelum itu, mari kita akui sama-sama. Argentina mungkin tidak selalu menjadi tim terbaik di lapangan. Tapi saat ini, mereka adalah rajanya comeback dunia. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.